Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Raya. Kami doakan para pemirsa semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Mari kita saksikan dapur mama Uniriva membantai pendeta bocol alias gua bla 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 bla. Menyimpulkan dan kesimpulan itu tidak betul lalu dilemparkan ke orang. Itulah kau bilang tadi orang-orang sawah. Stromen pun kau nggak paham. Jadi sekarang buktikan kalau itu adalah stromen falasi. Pertanyaanku, nah kau yang membuktikan, karena kau menuduh aku stromen, buktikan bahwa definisiku tentang kehidupan dalam perspektif kau tentang Tuhan kau itu salah. Coba kau buktikan kalau setiap ku katakan yang hidup dalam perspektif kau tentang Tuhan kau, yaitu lahir ke dunia, punya daging, punya jakun, punya kelamin, buktikan kalau itu salah. Kau bilang itu kan stromen. Kalau kau bisa tunjukkan itu stromen, maka betul itu stromen. Kalau Kristen tidak mengimani itu, yang kusampaikan itu stromen namanya. Tapi kalau kau tidak bisa bantah itu, maka itu adalah fakta kebenaran keimanan kau. Apa itu yang disebut fakta? Yaitu konsekuensi logis dari keimanan kau yang mengimani Tuhan yang hidup. Apa Tuhan yang hidup? Harus punya jakun, punya kelamin, dilahirkan. Nah, kalau memang itu salah, tunjukkan kepadaku definisi hidup Tuhan yang adalah roh itu. Kayak mana definisi hidup Tuhan yang roh itu? Nah, ku sampaikan samamu. Tadi ku bawakan surah Al-Baqarah ayat 255 ayat kursi. Di situ dikatakan bahwa Allah Maha Hidup. Artinya di sini Allah tidak akan pernah ada kematian yang terjadi kepada Allah. Nah, kemudian bagaimana yang disebut dengan maha hidup? Tidak pernah mati. Jangankan mati, mengantuk pun tidak. Nah, itu definisi tentang Tuhan. Kecuali kau bertanya sama aku pasal biologi. Biologi maksudnya adalah kehidupan yang dilalui proses makhluk hidup ini. Dan aku sebutkan ada proses kelahiran, oe-oe, umur 12 tahun belajar, umur 33 dibaptis, kemudian marah-marah, mengutuk pohon ara, kemudian mati. Ketika dia mati, maka dia dikatakan pernah hidup. Tuhan kau pernah hidup, memang pernah hidup Tuhan kau. Habis itu mati, kemudian bangkit lagi, kan begitu. Nah, kalau memang definisi kehidupan yang ku sebutkan ini adalah stromen menurutmu orang-orang sawah, kau buktikan itu bukanlah Yesus yang kubacakan tadi, tapi orang-orang sawah. Dengan apa? Bantah argumenku dulu bahwa itu adalah logical fallacy stromen. Nah, oke, silakan Rira. Ya, satu terakhir. Allah pemilik kehidupan, kukatakan yang dimaksud definisi hidup tidak pernah mati, itu maha hidup ya, tidak pernah mati seperti makhluk yang pasti mati. Dan jangankan mati, mengantuk pun tidak. Ingat Tuhan kau tadi tertidur ya, Tuhan kau ya, ingat, jangankan tidur, mati pun pernah Tuhan kau, pernah hidup Tuhan kau, pernah mati juga ya. Silakan kau jawab bahwa itu stromen, bantah argumenku. Ya, aku pernah lupa kok. Ya, saya dulu. Satu orang ya, jangan semua berbicara biar enak mendengarnya. Jadi kesekian kalinya kau tidak bisa mendefinisikan hidup menurut imanmu. Ada cuma maha hidup. Terus kamu silang ke iman Kristen. Tolong di ini dulu di mute dulu. Udah. Ya, kamu silang ke iman Kristen supaya saya membuktikan mengenai kehidupan di dalam iman Kristen. Itu caramu kan? Jadi tidak ada definisi yang kamu katakan. Oke lah, semua tahu di sini ya. Jadi kita nggak pernah paham apa maksud hidup menurut iman Islam. Itu nggak pernah ada. Itu kamu nggak bisa jawab itu ya. Benar, Pak. Ya, oke. Sekarang saya jawab mengenai kehidupan dalam kekristenan. Ya, yang pertama di kitab Kejadian, waktu manusia diciptakan oleh Adam dan Hawa, diciptakan apa? Baiklah kita membentuk manusia ya menurut rupa dan gambar kita. Oke? Nah, itu manusia dibentuk dari tanah liat. Dia tidak dibentuk di surga tapi di bumi. Dari tanah liat seperti patung dibentuk dengan tangan Allah. Nah, dia belum hidup. Ya kan? Nah, Tuhan Yotevave mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Makanya dia menjadi makhluk yang hidup. Oke? Jadi saraf-saraf yang sistem dari tubuh manusia itu terbentuk setelah Tuhan mengembuskan nafas hidup. Jadi nafas itu berasal dari Yotevave. Dia hembuskan sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Nah, makhluk yang hidup secara tubuh, secara dimensi ruang waktu, itu adalah dia hidup dan bergerak. Jadi ada manifestasi dari kehidupan itu bergerak. Tapi sumber kehidupan itu dari Yotevave. Dia membuskan nafas hidup.
berarti sumber kehidupan itu dari Yotevave itu sendiri. Maka dia menjadi makhluk yang hidup. Oke ya. Nah, itu kehidupan fisik diciptakan oleh Yotevave yang ada di dimensi roh. Dia adalah sumber hidup itu. Dari dimensi roh dia mengembusi nafas hidup ke dalam hidung Adam, sehingga Adam itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, manifestasi pertama dia bergerak. Pertama, terus yang kedua untuk apa dia hidup? Untuk menguasai alam semesta yang Ken, izin diciptakan interupsi, Tuhan. Ken. Sebentar dulu. Kau dengar dulu ya. Ingatkan dia, Ken. Definisi hidup tentang Tuhan bukan manusia. Dia cerita tentang Tuhannya tadi. Sebentar Dia dulu, meminta Tuhan yang hidup, Ken. Kok cerita makhluk dia? Kau ini kayak mana, Tribila? Lupa sampai tahu. ke situ baru ini bahwa Tuhan kita sumber hidup. Ini orang ngawur. Dengarkan Kan dulu kau- orang cerita, Nenek. Kamu diam dulu, Rifa. Aduh, Nenek. ya. Jadi begitu. Jadi sumber Ajaran hidup seperti itu, mendalam pribadi ya. itu sendiri Yotevave. Dia mengembuskan nefas hidup kepada Adam, ya, yang fisik itu. Dia menghidup dan bergerak. Oke? Itu sudah ada kaitan antara kehidupan Yotevave yang hidup kekal itu, yang maha hidup itu. Dia menghidupkan nafas hidup kepada manusia, manusia menjadi hidup. Jadi sumber utama kehidupan manusia ternyata dari Yotevave itu. Jelas ya? Jadi dia adalah sumber kehidupan itu. Oke, sekarang kita masuk kepada kehidupan kekal. Ya, Tuhan Yesus berkata begini, ya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, apa maksud hidup yang kekal? Itu keselamatan. Jadi kalau orang mati, misalnya sebentar dulu, manusia itu termasuk kamu, Rifa, mati nanti secara tubuh, ya, mati pertama secara tubuh. Tapi kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu mendapat hidup yang kekal, berarti tidak dihukum, tetapi hidup di surga yang kekal. Itu namanya kehidupan. Tapi kalau kamu tidak menerima Yesus, itu namanya kematian kekal. Kamu mati sekali dalam tubuh, nanti mati berikut waktu kamu dilempar ke neraka. Itu namanya kematian kedua dan kematian kekal. Itu beda antara kematian dan kehidupan. Jadi sumber hidup itu adalah Panjang dari kali, Yotevave itu sendiri. kemana-mana ini. Oh iya, sangat jelas kan? Sangat jelas ya. Jadi dia sumber hidup itu. Dan kalau kita mau hidup kekal, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke? Jelas, itu dulu. Silakan kau. Oke, thank you. Jadi begini ya, saya akan memberikan timer kalau berbicara 5 menit. Siapa yang berbicara saya kasih 5 menit. Oke, sudah selesai Pak Wiraya. Rifa masih mau menanggapi? Ya maulah. Apa yang disebut-sebutnya tadi itu? Kalau kayak gitu pandai aku. Arti Ya, hidup sama adalah dia sumber kehidupan. Pandainya aku kayak gitu dari tadi. Kalau gitu Rifa, banyak di saya Al-Quran akan pertempuran Allah. putar Ya, timernya 5 menit dari sekarang. Pak, putar timer. Ya. Dengar ya. Ku bacakan kalau cuman dihembuskannya lah nafas, maka dia adalah sumber kehidupan. Kau asumsi namanya itu. Kau tadi tanya sama aku, apa artinya Tuhan yang hidup? Kan itu kau tanya tadi. Ku jawab, Allahku bukan cuma hidup, tetapi maha hidup. Kenapa? Buktinya dia tidak pernah mati. Kan itu argumenku. Di mana dalilnya? Aku bacakan surah Kursi ayat 255. Itu definisi hidup tentang Allah kami berbeda dengan definisi hidup tentang makhluk. Yang kau ceritakan tadi itu kehidupan makhluk yang kau ceritakan. Betul, berarti brojol, proses lah, saraf lah. Kau bilang aku lebih luas lagi, brojol. Nah, kalau kau ceritakan mulai dari manusia penciptaan, sama aja itu. Cuman kau lebih mulai dari penciptaan, aku dari brojolnya. Apa bedanya? Kau bilang pula Stroman itu. Berarti kan betul kau menceritakan tentang kehidupan makhluk itu. Nah, kau bertanya kepadaku bagaimana Tuhan yang hidup tadi. Kau pun tak mampu definisikan. Karena Tuhan kau yang roh itu memangnya berjasad, memangnya dilahirkan, memangnya mati, kan tidak. Kau pun tak mampu. Kalau kau bilang gara-gara dia mengembuskan napas ke Adam lalu dia sumber kehidupan, banyak pula ayat begitu dalam Al-Quran. Ku bacakan ini ha. Kau kayak gitu-gitu pandainya aku. Kau pikir tahunya kau arti hidup tadi ya kan? Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya. Apa kayak gitu-gitu pandai aku? Dialah menghidupkan napas, maka dialah sumber kehidupan. Kau pikir ngerti kau tadi kehidupan Tuhan yang maha hidup tuh kayak mana ya kan? Dan lagi pula Karin nih, audio nih.
Lagi pula, sorry ya Un. Lagi pula kau harus tahu, Tuhan kau itu kan ada 3, Roh Kudus, Putra, dan Bapa. Nah, kau definisikan Tuhan kau yang hidupnya 3 nih. Kalau kau tidak mampu membuktikan, kalau Yesus kan jelas hidupnya dilahirkan, sekolah di umur ke-12 tahun, kemudian dibaptis umur 33, kemudian mati, pernah hidup, pernah mati ya kan Tuhan kau. Kau definisikan Tuhan kau yang roh ini gimana hidupnya? Lagi pula kau bilang Tuhan meniupkan nafas ke mulut Adam. Emang Tuhan kau punya hidung? Kau jelaskan sama aku gimana hidup Tuhan kau yang roh itu. Apa definisi Tuhan kau yang roh hidup itu? Kalau cuma bilang dialah sumber kehidupan, ayatku bertaburan di Al-Quran kayak gitu-gitu. Apaan kayak gitu? Kupikir kau tahu arti hidup, ya kan? Nah kemudian penegasan di dalam Al-Quran adalah Tuhanku jangankan hidup, mengantuk pun tidak, aku bilang mengantuk pun tidak, mengurusi hak makhluknya terus menerus, apalagi mati. Nah, yang fakta yang tidak bisa kau bantah adalah Tuhan kau mati dan tidur, dibangunkan sama muridnya. Coba kau pikir kalau nggak dibangunkan muridnya, angin ribut dan tenggelam kapal mereka itu. Nggak mau aku terima Tuhan kayak gitu. Tapi kalau Tuhan kau yang roh itu yang mesti kau jawab. Definisi hidupnya kayak mana? Kau jelaskan sama aku, karena kau yang tuntut itu sama aku. Sementara Tuhanku, laisa kamitslihi syai'un, apapun tentang Allah semua di atas pengetahuan makhluk. Kau berceritakan kehidupannya, kau ceritakan proses saraf-saraf. Apa bedanya sama aku tadi? Brojol, owe, berproses tumbuh, umur 12 tahun sekolah, hilang dicari mamanya. Yesus kayak gitu, umur 33 dibaptis, kemudian disalibkan mati, kemudian bangkit. Kayak gitu pandai aku. Kupikir kau tahu apa definisi hidup artinya. Berasal dari kata Sangsekerta yang artinya adalah melang-lang buana. Kemudian dup artinya, kupikir tahu kau akademisnya tadi. Rupanya kau sama aja. Kau tuntut aku tunjukkan Tuhanku yang hidup kayak mana. Terima kasih para pemirsa netizen Hadayat yang mana telah menyaksikan konten-konten Hadayat. Jadi jangan sampai kapokannya. Selalu konten yang selalu menghibur dan membuat kita bahagia. Jangan sampai lupa kita berbahagia. Dan jangan lupa pula share and like and share cadas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.